Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desyifa Aulia. Di sini saya akan membahas mengenai self love. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih self love itu apa? Self love atau mencintai diri sendiri adalah bagaimana kita berusaha untuk menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Mencintai diri sendiri bukan berarti kita egois, melainkan suatu bentuk penghargaan pada diri sendiri sebagai upaya untuk menunjukkan kepedulian terhadap kondisi fisik, psikologis, dan spiritual. Bagaimana sih agar kita dapat meningkatkan self-love? Yang pertama, meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman adalah fondasi dalam membangun self-love. Dengan meningkatkan keimanan, kita akan lebih percaya dan yakin terhadap diri kita. Dan juga dengan adanya iman ini, kita jadi lebih dapat bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Seperti dalam surat Al-Mulk ayat 23, Allah berfirman, "Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur." Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat yang begitu besar ini. Yang kedua, yaitu memahami diri sendiri. Kita bisa mencari tahu apa yang diri kita sukai dan apa yang kita tidak sukai. Apa yang membuat diri kita tertekan, takut, cemas, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak disukai dan melakukan kegiatan yang kita sukai. Yang ketiga adalah menyayangi dan menjaga diri, baik secara fisik maupun mental, dengan rutin berolahraga dan makan makanan yang bernutrisi untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan fisik agar terhindar dari berbagai penyakit. Seperti dalam surat Abasa ayat 24, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Selain itu, kita juga memperlakukan diri bukan karena untuk terlihat baik oleh orang lain. Perlakukanlah diri kita sesuai apa yang kita inginkan, bukan sesuai apa yang orang lain inginkan. Yang keempat, ada tuliskan atau ucapkan kata-kata positif pada diri kita. Seperti, kamu pasti bisa, semangat, jangan mudah menyerah, kamu akan baik-baik saja, dan hal-hal positif lainnya. Mengapa demikian? Karena alam bawah sadar kita akan menyerap apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu, jangan mengucapkan kata-kata negatif seperti, aku memang orang yang bodoh, aku memang orangnya pemalas, aku sensian, aku mudah marah, dan lain sebagainya. Karena diri kita adalah apa yang sering kita ucapkan dan kita yakini. Mari mulai mengatakan hal-hal baik terhadap diri sendiri. Yang kelima, yaitu berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Seringkali kita melihat orang lain lebih baik daripada diri kita sendiri, dan kita membandingkan diri kita dengan orang tersebut. Seperti, kok dia lebih cantik ya, dia lebih putih, lebih pintar, tapi kok aku enggak ya, aku nggak cantik, aku nggak putih. Stop membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat diri kita insecure. Yang harus kamu tahu, orang lain bisa saja hanya menunjukkan kelebihan mereka, dan tanpa kita tahu, mereka juga memiliki kekurangan yang tidak terlihat oleh kita. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dengan keunikannya masing-masing. Dalam surat Al-Isra ayat 70, artinya, dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi, setiap makhluk, setiap diri kita itu memiliki kelebihan yang telah Allah berikan. Jadi, stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang keenam,
Ada berikan waktu me time untuk diri kita, misalnya 15 menit. Dalam 15 menit itu, kita lakukan kegiatan yang kita sukai. Misalnya kegiatan yang kita sukai adalah menulis, maka menulislah, tuangkan ide-ide yang ada di pikiran kamu. Misalnya kita suka make up, maka kita berdandanlah sesuai apa yang kita inginkan. Bisa juga dengan merapihkan kamar, mendekorasi kamar agar suasana menjadi lebih nyaman. Rapikan barang-barang yang sudah tidak digunakan, terutama yang memberi kesan negatif terhadap diri kamu. Yang ketujuh, ada pergi ke tempat yang membuat dirimu merasa bahagia. Pikirkan tempat-tempat yang membuatmu merasa tenang dan bahagia. Tempat di mana yang dapat membuatmu menghabiskan waktu untuk dirimu sendiri. Jika kamu suka membaca, pergilah ke perpustakaan terdekat. Dan di sana akan ada banyak buku yang bisa kamu baca. Jika kamu menyukai alam, maka pergilah ke taman yang bisa kamu kunjungi, agar kamu bisa menikmati suasana alam yang dapat membuatmu nyaman. Yang kedelapan adalah berteman dengan orang yang membawa pengaruh positif terhadap dirimu. Manusia adalah makhluk sosial. Seberapa mandiri dirimu pasti membutuhkan orang lain. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat memberi pengaruh positif terhadapmu. Jika orang terdekat kita memiliki energi yang positif, maka hal itu akan berpengaruh kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asap yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, jangan takut ketika kita harus keluar dari situasi yang tidak memberikan kebaikan terhadap kita. Mungkin cukup sekian video pembahasan saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.